Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal FR SKD Sekolah Kedinasan tahun 2021. Untuk TIU-nya ada deret angka, aritmatika sosial, operasi pada bilangan, hubungan X dan Y, kemudian silogisme. Untuk TWK-nya nilai-nilai Pancasila, pengamalan Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, nomor 2, nomor 29, nomor 30, dan nomor 31. Oke, soal pertama yang kita bahas adalah soal TIU. Pada pesta ulang tahunnya, Jessie menyebarkan undangan kepada teman-temannya, yaitu 60 teman laki-laki dan 50 teman perempuan. Pada saat pesta, yang hadir ternyata hanya 65% teman laki-laki dan 86% teman perempuannya. Berapa persen undangan yang menghadiri pesta Jessie? Nah, jadi kalau ditanya persentase yang hadir, berarti total yang hadir dibagi dengan total yang diundang, total undangan, dikali 100%. Nah, kita harus cari tahu dulu berapa orang yang hadir. Laki-laki yang hadir 65%-nya. 65% dari 60. Nah, kalau kita sederhanakan, persen itu artinya adalah per 100. 65 per 100 dikali 60. Kita sederhanakan, coret nolnya, sama-sama dibagi 10. Kemudian 6 dengan 10 sama-sama dibagi 2, ini 3, ini 5. 65 bagi 5 adalah 13 ya. Nah, sehingga total temannya yang laki-laki yang hadir adalah 13 kali 3, yaitu 39 orang. Yang perempuan yang hadir 86% dari 50 orang yang diundang. Jadi 86 per 100 ya, dikali 50. 100 dengan 50 sama-sama dibagi 50. 1, ini 2. 86 kali 1 dibagi 2, yaitu 43 orang. Nah, sehingga total yang hadir itu 39 ditambah 43, 82 orang. Nah, total yang diundang, total undangan, yaitu 60 dan 50. Jadi 60 tambah 50, 110 orang. Nah, tinggal kita masukin ke rumus. Jadi total yang hadir 82 per total undangan 110 kali 100%. Ini sama-sama dibagi 10 ya. Coret nolnya. 82 kali 10% adalah 820% per 11. Nanti kita akan dapatkan 74,54% ya. Jadi kita bulatkan menjadi 74,5%. Sehingga kita pilih jawaban yang C. Oke. Lanjut ke soal yang kedua. Seekor kambing dapat menghabiskan rumput di suatu lapangan dalam waktu 4 minggu. Oke. Jika seekor sapi mampu menghabiskan rumput di lapangan yang sama dalam 3 minggu. Berapa lama rumput akan habis jika kambing dan sapi makan bersama-sama di lapangan tersebut? Oke, soal kayak gini udah banyak saya bahas di video saya sebelum-sebelumnya ya, nanti akan saya sertakan linknya. Oke, saya akan gunakan rumus cepat ya. Jadi kalau mereka makan bersama-sama, T bersama-sama untuk menghabiskan rumput di lapangan tersebut adalah ya T kambing, kita misalkan T1 dikali T sapi, T2 ya, per T1 ditambah T2. Nah, itu rumus cepatnya. Kalau kita masukin angka-angkanya, 4 minggu T1-nya dikali
T2-nya 3 minggu per 4 tambah 3. 12 per 7. Satuannya masih minggu. Ya kan? Karena di sini minggu. Kalau kita rubah ke hari, 1 minggu itu ada berapa hari? Ada 7. Iya, ada 7 hari. Sehingga di sini kita kali 7. Ini habis ya. Sehingga habis dalam 12 hari. Nah, gitu. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut ke soal berikut, soal ketiga. Suatu pekerjaan direncanakan akan diselesaikan dalam 48 hari dengan 20 orang pekerja. Setelah dikerjakan 12 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Jika kemampuan bekerja tiap orang sama, dan agar pekerjaan selesai tepat waktu, harus ditambah pekerjaan sebanyak. Oke, soal ini juga sudah banyak saya bahas di video saya sebelum-sebelumnya. Nanti juga akan saya sertakan linknya. Oke, soal ini ada juga rumus cepatnya, ya. Pekerja tambahan, kita misalkan pekerja tambahan PT aja ya. Itu kalau kita gunakan rumus cepat, B dikali O per S. Ingat aja bos gitu ya. B itu adalah waktu berhenti. O itu adalah orang atau banyaknya pekerja. S itu adalah sisa waktu. Berhentinya berapa lama? 6 hari. Banyaknya orang atau pekerja yaitu 20 orang. Sisa waktu kan rencananya 48. Setelah dikerjakan 12 hari, berarti kurang 12. Kemudian terhenti 6 hari, kurang 6. Nah, sisanya berapa? 3, ya 30. Ini sama-sama dibagi 10, coret aja nolnya. 6 kali 2 bagi 3, 6 kali 2, 12 bagi 3, 4. Jadi butuh pekerja tambahan sebanyak 4 orang. Yang A. Lanjut. Sejenis produk dijual dengan 2 kali potongan diskon berturut-turut, yaitu 20% dan setelah itu 20%. Berapakah jumlah seluruh diskon? Nah, jadi jumlah seluruh diskon itu rumusnya adalah 100% dikurang 100% dikurang diskon yang pertama dikali 100% dikurang dengan diskon yang kedua. Coba, 100% dikurang, ini rumus ya. 100% dikurang diskon yang pertama yaitu 20%. 100 dikurang 20 berapa? 80%. Dikali 100% dikurang diskon yang kedua, yaitu 20%. 80% juga ya. Nah, berarti di sini 100%, karena di sini persennya 2 kali, nah salah satunya rubah ke per 100. Jadi 80 per 100 dikali, nah ini biarkan aja 80%. Gitu ya. Oke, kita coret nolnya. Ya. Boleh ya, ini satu lagi juga boleh. Nah, sehingga yang tersisa apa? 100% dikurang 8 dikali 8%, yaitu 64%. 100 dikurang 64, 36 ya, 36%. Nah, gitu caranya. Jadi jawabannya yang B. Jadi jangan langsung ditambah ya, 20% ditambah 20%. Memang ada jawabannya yang A ya, 40%, tapi ini salah. Nah, cara yang tepat yang kayak gini. Oke. Lanjut. Pada awal tahun 2021, sebuah supermarket menjual pakaian dengan diskon besar-besaran. Ayah membeli kemeja dengan mendapat diskon 10% ditambah 30%. Jika ayah membayar dengan harga
126.000, harga kemeja tersebut sebelum ada diskon adalah. Oke, caranya kita cari dulu jumlah seluruh diskon, kayak soal nomor 4 tadi. Jadi jumlah seluruh diskon. Langsung saja 100% dikurang. Ya, 100% diskon yang dikurang diskon yang pertama kali 100% dikurang diskon yang kedua. Jadi 100% dikurang 100% diskon yang pertama adalah 10%. Jadi sini 90% dikali 100 dikurang 30, 70%. Sehingga 100% dikurang, ini kita rubah ke per 100. Nah, ini tetap. Ya. Kemudian nolnya kita coret. Ini nolnya juga. Sehingga yang tersisa pas 100% dikurang 9 dikali 7%. 9 kali 7 berapa? 63 ya. Nah, berarti ini berapa? 37%. Ini jumlah seluruh diskon. Ya. Maka harga yang harus dibayar, harga setelah diskon 1 dan 2 itu adalah ini 100% dikurang 37% dikali dengan harga awal. Harga sebelum didiskon. Jadi harga awal aja kita misalkan ya. Harga setelah didiskon itu ayah harus membayar 126.000. Ya, tulis saja 126.000 sama dengan 100% dikurang 37%. Yaitu 63%. Dikali dengan harga awal ditanya. Harga sebelum ada diskon. Nah, gitu. Nah, ini kita sederhanakan 126.000. 63% adalah 63 per 100 dikali harga awal. 63 dengan 126 habis dibagi 63. Jadi ini 126 bagi 63 adalah 2. Ini 1. Nah, ini kita kali silang aja ke sini. Ini kan 2000 ya. 2000 kali 100. Ini 2000 kali 100 sama dengan 1 kali harga awal. Ya, harga awal. Nah, gitu. 2000 kali 100 ya 200.000 ya. Nah, sama dengan harga awal, yaitu harga sebelum ada diskon. Sehingga kita pilih jawaban yang D. Oke, soal ke-6. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 30 siswa adalah 45. Jika nilai dari Jose digabungkan dengan kelompok itu, maka nilai rata-rata ulangan matematika menjadi 46. Berapakah nilai Jose? Oke. Cara cepatnya, pertama 30 ya kita kalikan dengan 45. Nah, kemudian jika nilai dari Jose digabungkan dengan kelompok itu, maka nilai rata-rata ulangan matematika jadi 46. Ya kan? Kalau ditambah 1 orang siswa, berarti sekarang ada 31 siswa, ya kan? Nilainya berapa? Kali 46. Gitu. 31 kali 46. 1426 ya. Kemudian 30 kali 45, 1350. Nah, ini kita kurangkan. Ya, itulah nilai si Jose. 1426 kurang 1350 adalah 70. Iya, 76. Sehingga kita pilih jawaban yang C. Soal ke-14, jika X sama dengan 1/16 dan Y 16%, manakah pernyataan berikut yang benar? Misalnya kalau kita rubah nilai Y-nya menjadi 16/100, masih bisa dibagi, sama-sama dibagi 4, 16 bagi 4 adalah 4/100.
100 bagi 4, 25. Nah, nilai X-nya 1/16. Nilai Y-nya 4/25. Nah, siapa yang lebih besar? Kembali lagi kita mengingat pelajaran SD. Untuk menentukan tanda besar, kecil, atau sama, nah ini kita kali silang aja. 25 kita kalikan dengan 1, yaitu 25. 16 kita kalikan dengan 4. Berapa? 64 ya? Iya, 64. Nah, sehingga 25 dengan 64 itu besar mana? Besar 64 kan? Maka tandanya kayak gini. Sehingga nilai X kurang dari nilai Y. Jadi jawabannya yang B. Soal ke-8, jika X sama dengan 5% dari 15/2 dan Y 0,03 kali 25/2. Nah, jadi kalau kita buat X-nya 5/100 dari itu artinya kali. 15/2. Nilai Y-nya 0,03 itu kalau kita rubah ke pecahan biasa, ini kan 2 angka di belakang koma, ya kali 100 saja. 0,03 kali 100 bagi 100, jadinya adalah 3/100. Jadi 3/100 dikali 25/2, gitu. Ya, karena kita ingin membandingkan antara X dan Y, maka mana yang sama boleh kita hilangkan. Tetapi kita harus lihat posisinya. Kalau berada di penyebut, maka yang kita hilangkan ya sama-sama di penyebut. Contoh misalnya 100. Ya. 2 juga berada di penyebut, sama ya. Nah, sehingga ini berapa? 75. Ini berapa? 75. X 75, Y juga 75. Sehingga nilai X sama dengan nilai Y. Jadi jawabannya yang B. Soal ke-9, hasil dari ini adalah berapa? Jadi yang di sini, ini kan akar 16. Akar 16 itu sama dengan 4. Jadi kita tulis ulang, akar 6 dikali akar 144 dikali, nah ini kan kita sudah cari, yaitu 4. Nah sekarang, akar dari 144 berapa? 12. Akar 4, 2. Nah, akar 6 ya dikali, ini akar 144, ini kan sama aja kayak gini ya. 144 dikali 4, itu artinya adalah akar 144 dikali akar 4. Gitu. Jadi, 12 kali 2. Nah, gitu ya. Terus gimana lagi? 6, kita tulis 6. Kemudian, di sini ada 12. Atau gini aja. Akar dari 6 kita kalikan 2, yaitu 12. Kali dengan 12. Nah, akar 12 kali akar 12, ya, 12. Ya, gitu ya. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal ke-10, 3, 7, 16, 35, 74. Nah, bilangan seterusnya berapa? Jadi kalau kita lihat pola di sini, 3 ke 7 kalau kita ambil penjumlahan ya, tambah 4. Ini tambah berapa? 9 ya. 16 ke 35, itu kita tambah berapa? 19 ya. Nah, ini tidak konsisten penambahannya. Jadi pola yang benar adalah 3 ke 7 itu adalah kita kali 2 tambah 1. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Yang ini kita kali 2 tambah 1, 7 kali 2 tambah 2 ya.
kali 2 tambah 2. 7 kali 2, 14 tambah 2, 16. Nah, yang ini kali 2 tambah 3. 16 kali 2, 32, ditambah 3, 35. Yang ini juga kali 2 tambah 3. 35 kali 2, 70. Oh, ini tambah 4 jadinya ya. Oke, 35 kali 2, 70, tambah 4, 74. Nah, di sini kali 2, ini kan juga berurutan ya, 1, 2, 3, 4. Tambah 5 di sini. 74 kali 2, 8, 148 tambah 5, 153. Jadi jawaban yang tepat yang D. 41, 37, 35, 35, 31, 29, 29. Bilangan berikutnya adalah, jadi 41 ke 37 kita kurang 4. 37 ke 35 kurang 2. Yang ini 0 ya. 35 ke 31 kita kurang 4. 31 ke 29 kurang 2. 29 ke 29, 0. Ya kan? Nah, berarti di sini dikurang 4, ya kan? Polanya min 4, min 2, 0, min 4, min 2, 0, terus setelah 0, min 4. Jadi 29 kurang 4, 20, 25. Yang E. 12, 81, 54, 36, 24, 16, titik-titik. Ini polanya adalah kita kali dengan 2/3. 81 ke 54, itu kita kali 2/3. Coba kita buktikan. 81 kali 2/3, ya. 81 bagi 3, berapa? 27 kali 2, 54. Ini juga harus kayak gitu. Jadi 24 ke 16 itu, kalau 24 dikali 2/3 hasilnya harus 16. Ya, 24 bagi 3 kan 8, kali 2, 16. Nah, sehingga betul. Ini juga kali 2/3. Nah, nanti ke titik-titik ini 16 kali 2/3. 16 kali 2/3 adalah 32/3, yang E. Terus ke soal ke-13. 3, 6, 15, 42. 3 ke 6 tambah 3. 6 ke 15 tambah 9. 15 ke 42 tambah 27. Nah, ini ke sini tambah berapa? 3 ke 9 kan kali 3. 9 ke 27 juga kali 3. Maka di sini nanti 27 kali 3 adalah 81. Jadi, untuk mengisi titik-titik, 42 tambah 81. 123 yang C. Oke, di dalam sesuatu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga. Balian menyukai olahraga voli dan tidak menyukai atletik. Balin menyukai olahraga basket dan voli. Altaf menyukai semua olahraga kecuali voli. Haikal menyukai olahraga tanpa bola. Sementara itu, Gino menyukai olahraga dengan bola. Mereka yang menyukai olahraga voli adalah, jadi kalau kita buat tabel, yang menyukai volleyball, ini basket, kemudian ini atletik. Nah, ini akan lebih mudah ya. Kita lihat, Balian menyukai bola voli, olahraga voli, dan tidak menyukai atletik. Berarti di sini kita isi dengan Balian. Terus, Balin menyukai olahraga basket dan voli. Di sini Balin. Nah, juga dia menyukai basket.
Terus, Altaf menyukai semua olahraga kecuali voli. Nah, di sini Altaf. Di sini juga dia suka atletik. Kemudian, Haikal menyukai olahraga tanpa bola. Berarti dia tidak suka voli dan basket. Di sini Haikal. Terus, sementara itu Gino menyukai olahraga dengan bola. Berarti voli dia suka, basket juga. Nah, atletik tidak, ya kan? Nah, mereka yang menyukai olahraga voli adalah ya Balian, Balin, dan Gino yang C. Soal ke-15, semua pelayan di restoran Kayu Manis memakai baju merah. Jadi pelayan ini menggunakan baju merah semua. Beberapa pelayan di restoran Kayu Manis memakai topi putih. Nah, ini pakai topi putih. Nah, berarti sebagiannya lagi ada yang tidak pakai topi putih. Tidak pakai topi putih. Tapi semuanya harus berbaju merah. Kita lihat jawabannya. Oke, karena di sini ada kata semua dan premis kedua ada kata beberapa. Nah, nanti beberapa ini boleh juga kita rubah menjadi ada sementara. Nanti kesimpulannya itu tidak boleh menggunakan kata semua. Jadi, pilihan jawaban yang mengandung kata semua boleh kita hilangkan. Yang jawaban A, jawaban B, jawaban E. Sehingga kita punya pilihan dua lagi sekarang, C atau D. Tidak, jawaban yang C. Beberapa pelayan restoran Kayu Manis memakai topi putih dan baju merah. Betul. Ya, jawabannya yang C. Coba kita lihat yang D. Beberapa pelayan restoran Kayu Manis memakai topi dan tidak memakai baju merah. Nah, ini yang salah. Semua pelayan di restoran Kayu Manis memakai baju merah. Oke, kita lanjutkan. Semua santri pandai berbahasa Arab. Santri. Nah, semuanya pandai berbahasa Arab. Terus, santri yang pandai berbahasa Arab, pandai pula berpidato. Jadi semuanya pandai bahasa Arab, dan semuanya juga pandai pidato. Nah, sebagian santri yang pandai berpidato tidak suka matematika. Jadi, yang pandai berpidato kan semua santri. Ya, jadi santri di sini terbagi dua. Yang suka matematika, tidak suka matematika, tidak suka matematika, kemudian yang suka matematika. Gitu. Kesimpulan yang benar adalah yang A, kita lihat jawabannya. Sebagian santri tidak suka matematika, betul, dan tidak pandai berbahasa Arab. Jadi kan semuanya kan pandai bahasa Arab. Ini salah. Sebagian santri suka matematika, betul, dan pandai berbahasa Arab. Nah, jadi betul. Sepertinya jawabannya yang B. Coba lihat, yang C, D, E salahnya di mana? Sebagian santri suka matematika, tetapi tidak pandai berbahasa Arab. Ya, semuanya pandai berbahasa Arab. Salah. Sebagian santri suka matematika dan tidak pandai berbahasa Arab. Lagi-lagi tidak pandai berbahasa Arab. Semuanya pandai. Nah, ini juga, tetapi tidak suka berbahasa Arab. Nah, ini ada perbedaan sedikit ya. Sebagian santri suka matematika, betul, tetapi tidak suka berbahasa Arab. Nah, tidak suka berbahasa Arab tidak ada keterangan di premis ini, sehingga kita tidak bisa menarik kesimpulan dengan menggunakan kata tidak suka berbahasa Arab. Jadi ini salah. Gitu.
Yang tepat adalah yang B. Bila naik kereta api, nah ini naik kereta api, ada dua pilihan, ya, bisa bayar kontan, bisa pakai tiket abnomen. Nah, si Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Kalau tidak dia membayar kontan, berarti dia menggunakan tiket abnomen. Yang A, Badu tidak membayar untuk naik kereta api, salah. Ya kan? Bayar juga, tapi menggunakan tiket abnomen. Badu membayar kontan untuk naik kereta api. Nah, di pernyataan Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Jelas salah. Ya kan? Yang C, Badu membayar dengan tiket abnomen. Betul. D, Badu tidak mempunyai tiket abnomen. Salah. Dia naik kereta api, tapi tidak bayar kontan. Berarti naiknya adalah pakai tiket abnomen. Yang E, Badu tidak mempunyai uang kontan. Nah, ini nggak ada pernyataan di premisnya. Ya kan? Jadi tidak bisa kita ambil kesimpulan karena nggak ada pernyataan yang mengatakan bahwa Badu tidak mempunyai uang kontan. Oke, lanjut. 18. Semua bunga di Taman Katulistiwa berwarna putih. Jadi bunga di Katulistiwa, bunga di Katulistiwa itu warnanya putih semua. Semua wanita suka bunga. Tika membawa bunga biru. Kesimpulannya adalah wanita suka bunga biru. Nggak ada pernyataan, ya. Karena yang dinyatakan di sini adalah semua wanita suka bunga, ya. Jadi tidak bisa kita hubungkan wanita suka bunga biru. Yang B, Taman Katulistiwa ada bunga biru. Salah, karena semua bunga yang ada di Katulistiwa warnanya putih. Yang C, wanita tidak menyukai bunga putih. Tidak ada pernyataan di premisnya. Yang D, Tika tidak suka bunga. Nah, di sini semua wanita suka bunga. Berarti Tika juga suka bunga. Nah, ini salah. Yang E, bunga yang dibawa Tika bukan dari Taman Katulistiwa. Betul, ya kan? Karena selain putih, berarti bukan bunga di Katulistiwa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal ke-19. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila berasal dari kepribadian bangsa serta sejarah bangsa Indonesia. Ini merupakan cerminan Pancasila sebagai ideologi terbuka, mengandung dimensi A. Fleksibilitas, B. Realita, C. Idealisme, D. Dinamisme, yang E. Pragmatis. Nah, sebenarnya ini secara logika ya bisa kita tentukan jawabannya. Pancasila berasal dari kepribadian bangsa serta sejarah bangsa Indonesia. Nah, itu kan realitanya. Ya, jadi jawabannya yang B. Yaitu dimensi realita yang merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut harus bersumber dari kenyataan hidup yang ada di masyarakat. Pancasila dibentuk berdasarkan kebudayaan Indonesia sehingga nilai yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kepribadian bangsa. Soal ke-20, Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pertahanan dan keamanan negara merupakan perwujudan pengamalan Pancasila nah kira-kira keberapa? Ya, untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan negara. Itu artinya kan untuk persatuan bangsa, ya kan? Nah, sehingga jawaban yang tepat itu ya sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah,
Menjaga keamanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Usaha untuk menjaga keamanan negara dapat terwujud apabila seluruh warga negara bersatu, karena hal ini bukan saja menjadi tugas TNI maupun kepolisian. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya persatuan dari rakyat Indonesia. Ini merupakan pengamalan sila ketiga, Pancasila. 21. Ada 5 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Hal ini karena Indonesia menjalankan perintah Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal keberapa? Ya, jawabannya yang D, yaitu pasal 29, yang mengatur tentang agama. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini menandakan bahwa Indonesia menghargai adanya perbedaan agama. 22. Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Hal ini sesuai dengan pasal. Jawabannya yang B, yaitu pasal 1 ayat 2. Negara yang berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan berarti menunjukkan bahwa negara tersebut berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. 23. Adanya biaya pendidikan gratis ataupun biaya operasional sekolah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal, ya jawabannya yang A, yaitu pasal 31 yang mengatur tentang pendidikan. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Pada ayat 4 melengkapi maksud yang tercantum pada ayat 2, di mana negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN serta APBD. Oke, kita cukupkan sekian dulu, semoga bermanfaat.